Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di kandang sapi Berkah 5 Saudara Farm, dan pada saat ini saya sudah bersama Mas Sulaiman dan Bang Agus selaku pemilik yang bertanggung jawab di kandang sapi ini, Mas ya. Mas, boleh tanya sedikit-sedikit ya, Mas ya, tentang peternakan ini ya. Siap. Terinspirasinya dari mana sih, Mas, untuk bangun peternakan ini gitu? Kalau inspirasinya sih ya dari awalnya kedua orang tua. Ya. Orang tua tuh mulai dari ternak kambing, makin kesini udah pulang usaha sapi nih. Pertama beli 1, 2, alhamdulillah sekarang berkembang nih menjadi sekarang jumlahnya ada sekitar kurang lebih 17 ekor. Dari 17 ekor Ya, ya. Berarti dari mulai 1-2 ya. betul, Ya. betul. Kalau boleh tahu, untuk usaha ini sendiri sudah berapa lama? Oh, udah lama juga ya. Kalau hitung-hitung dari pertama orang tua itu sekitar 10 tahun ada. 10 tahun. 10 tahun ada. Sekitar 10 tahun. Iya. Dan selama 10 tahun itu, Mas, itu kesulitannya apa sih untuk melihara sapi? Loh, maksudnya Ya, paling kalau untuk kesulitan satu ya Mas, semua peternak itu sama. Pertama itu ya faktor penyakit. Faktor penyakit ya. Kedua itu ya ibarat kata kalau kita itu berebut pakannya di ampas tahu. Itu kalau lagi harga-harga tinggi tuh kita agak susah tuh nyarinya tuh, Mas. Itu makanya jadi masukannya kalau untuk mau memulai usaha seperti ini ya kita utamanya itu disiapkannya itu bang pakannya dulu. Bang pakannya dulu Ya, ya. setelah bang pakan baru mungkin bisa bangun kandang, cari bibit gitu. Dan selebihnya juga dia mempunyai koneksi untuk menjual barang gitu. Karena ketika kita sudah dimasuk full nih, maksudnya badannya sudah full, kalau kita tidak mempunyai koneksi penjualan itu juga agak bingung. Bingung ya. Iya, karena kan banyak nih pemula-pemula ini yang langsung bangun kandang, dia tidak memikirkan untuk bang pakannya dulu seperti apa, penyakitnya seperti apa. Jadi intinya harus siap sebelum ada sapinya, harus Ya. siap segalanya ya. Ya. Dari mulai pakan, baru pengetahuan tentang sapinya, Ya, baru berikutnya mulai ngisi kandangnya. ya seperti itu. Kalau saran dari saya sih seperti itu, karena memang kalau langsung kucuk-kucuk bangun kandang isi sapi, dia tidak mempunyai ilmu, wah itu sama aja bunuh diri sih kalau menurut saya. Gitu. Dan Ya, kalau untuk sapinya sendiri, Mas, biasanya sih didapatnya dari mana? kalau kita sih memang sapi ini ya kebanyakan dari Bogor, Cianjur, Dari Bogor ya. kita dari PT juga sih. Dari PT ya. Jadi dari Bogor, Cianjur gitu. Mungkin kalau untuk ada peternak sekitar gitu, Mas, yang mau ngejual sapinya ke sini, itu bisa ya, Mas ya. Bisa, kita tampung juga, bisa. Nah, kalau untuk sapi, Mas, biasanya kan kalau baru datang ya untuk perpindahan kandang, itu biasa dia ada penyesuaian ya. Ya, Nah, itu gimana sih cara penanganannya gitu? ya. Jadi gini, kalau di kita ini sapi baru datang, pertama-tama tuh kita suntik obat cacing dulu. Baca cacing Iya. dulu. Nah, itu biasanya penyesuaian itu selama 2 minggu. Karena kan dari tempat awal dia pakannya ya, terutama pakan. Kalau di sini kan memang kita full hijauan ya, gitu. Makanya kita awal sapi datang itu kita suntik obat cacing. Untuk obat cacing dulu Ya, ya. seperti itu. Berarti untuk penanganan di awalnya, begitu sapi baru datang langsung diberikan obat cacing ya, Mas ya. Obat cacing. Karena dia juga kan pasti makannya itu nggak langsung full. Nggak langsung Ya, tahu. dia pasti akan ngeraba dulu nih makannya nih, karena kan pola makannya pasti beda dengan tempat yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk penyesuaian kandang sendiri, Mas, ngalamin nggak sih, Mas, sapi-sapi yang baru datang dia stres di jalan, atau tiba-tiba begitu nyampe kandang dia ngamuk gitu? Ya pasti kalau untuk yang seperti itu pasti ada ya. Ngalamin ya, Mas? Ya kita sih untuk menetralisirnya ya paling sapi ini tuh kita taruh di luar dulu, kita pisahkan dengan yang lain. Iya. Ibarat kata Buat biar nyaman dia dulu tenang ya? dulu, biar dia tenang dulu, dia menghirup udara sekitar dulu gitu. Jadi kalau sapinya udah tenang, barulah mungkin ya kita mandiin gitu, kita kasih makanan yang ringan-ringan dulu seperti itu. Kalau untuk perawatan kandangnya itu gimana, Mas? Ya, kalau di sini alhamdulillah Mas, kita setiap dari jam 6 pagi itu udah kita mandiin semua sapi.
Dimandiin. Ya. Sama sapi. Pokoknya jadwal di sini setiap hari itu sapi mandi. Pagi mandi, kita kasih rumputan sedikit, nah sorenya baru kita combor. Gitu. Jadi untuk comboran sekali aja ya? Ya, kita comboran hanya sekali mas. Seperti itu. Comboran sekali, berarti di fullkan hijauan ya mas ya? Ya, di full sisa dari comboran itu baru kita kasih hijauan seperti itu. Kasih hijauan. Lalu kalau untuk di sini kan bermainnya pada saat Idul Adha aja ya mas ya? Iya. Jadi untuk penyedia hewan kurban aja. Biasanya kalau untuk belanjanya nih mas, itu langsung besar apa gimana mas? Ya, kita lebih banyak sih main partai mas kalau Ah. kita belanja seperti itu. Jadi kita langsung ngisi full, misalkan kapasitas kandang ada 20 ekor, kita belanja sekitar 20 ekor. Belanja. Dan itu di sapi-sapi bakalan atau gimana mas? Kalau kita ngambilnya yang di bakalan, yang Bakalan. usianya itu udah setahunan. Jadi kita memang ngambil yang nggak mau pedet gitu, karena kan kalau pedet juga Terlalu lama ya? Ya, terlalu lama karena kita mainnya ini yang di pengemukan seperti itu. Bakalan kayak contoh seperti ini ya mas ya? Ya, Seperti ini ada bakalan limosin, usia sekitar berapa mas? ya ini kalau perkiraan sih usia 9 bulanan lah. 9 bulanan ya? Karena dia belum full. Oh, belum full. Iya, belum kupak dia belum kupak. Kalau untuk pemeliharaan di kandang ini sendiri udah berapa lama mas? Kalau di sini ini baru 2 bulanan lah. Udah Seperti ini. Udah 2 bulanan Awal ya, Mas? datang pun juga ini sangat kurus sekali mas sapi ini. Iya. Gitu. Karena memang ya kami ngeliat punya potensi untuk dibesarkan, makanya saya ambil. Jadi dimulainya untuk pengisian kandangnya dari mulai bakalan ya mas ya? Ya, Dari mulai kalau di sini bakalan. kita mulai dari bakal. Bakalan, lalu yang bisa diprospekin untuk dijual pada saat Ya. Idul Adha tahun berikutnya mas ya? Ya, karena memang kita itu perhitungannya Idul Adha setelah kelar, kita istirahat seminggu, kita isi kandang lagi. Oh jadi ada istirahatnya mas? Iya. Jadi nggak full terus ya mas ya? Ya, jadi setelah habis semuanya istirahat seminggu, Heeh. kita datangkan lagi. Datengin lagi ya mas? Kita Baru isi mulai lagi, ya. isi kandang lagi ya? Jadi ada jeda waktu ya sekitar 11 atau 12 bulan lah untuk sampai ketemu Pembukaannya ya? Idul Adha lagi. Terus ada yang berikutnya ada sapi, ini jenisnya apa ini mas? Nah kalau ini jenisnya berangus mas. Berangus ya? Ya, Berangusnya ada di sekitar umur berapa ini mas? kalau ini sekitar 1 tahunan lah mas. 1 tahunan ya mas ya? Tahun. Tapi sudah bisa dipastikan kalau ini bisa keluar pada saat Idul Adha ya mas ya? Insya Allah sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi ya? Karena memang kita pun sebelum menjual hewan juga nanti ada dari dinas Kota Depok yang akan mensurvei ke sini, diperiksa dari segi kesehatannya, sertifikat dagangnya. Jadi aman ya mas ya untuk Insya Allah aman mas, karena memang kita pun juga moto kita ya, kita ingin membuat customer itu puas. Iya. Makanya kenapa ibarat kata kita itu tidak berdagang di pinggir jalan gitu, karena memang kita setiap tahunnya ada di sini. Jadi memang yang sudah tahu kita ada di sini, itu mereka datang ke sini seperti itu. Ya. Nah mas, kalau untuk teman-teman nih mas yang membutuhkan hewan kurban nih pada saat Idul Adha, bisa dikasih tahu nggak mas? Alamatnya itu di mana mas? Kalau untuk teman-teman yang ingin membeli hewan kurban di kami, kami beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Gang Kober. Nah, nanti di situ ada pamflet namanya Berkah 5 Saudara Farm. Bisa ditelepon sama saya, Sulaiman, atau Bang Husen, atau Bang Agus. Nanti nomor deskripsinya ada di. Nanti nomor teleponnya ada di deskripsi mas ya? Atau mungkin bisa melalui via DM, itu ada di Bos Bandot, atau mungkin di Bacul Culai. Oh, jadi nanti Instagramnya nanti ditaruhin di deskripsi dan nomor teleponnya.